Selamat malam teman-teman. Ini kita lagi nunggu Mbak Tari belum masuk. Mudah-mudahan dia sudah siap sebentar lagi. Kita akan ngobrol seperti biasa setiap Senin dan Kamis atau Jumat. Dan yang kali ini kita ajak ngobrol adalah Mbak Tari. Nah, nanti kita pengen tahu siapa dia ngerjain apa. Sejauh ini Mbak Tari belum bergabung nih. Nah, ini dia Tari Surya. Sebentar ya. Halo Mbak Tari. Halo. Halo, Hei, Mbak Tari. Nah, nggak kelihatan mukanya diturunin dikit kameranya. Nah, itu dia. suaraku kedengeran nggak ya? Aman, aman, aman. You look good. Oh, suaranya Mas Victor nggak denger ya aku ya? Masa ya? Coba sih. Udah tuh? Bisa dengar? Ada nggak Aku nggak suara? denger suara Mas Victor nih. Masa ya? Coba gimana caranya ya? Bentar, sebentar. Saya live dulu ya. Oke, nanti masuk lagi ya. Kita menunggu Mbak Tari, katanya kayaknya ada kesulitan dengan handphonenya. Mudah-mudahan segera. Sini udah ada Puri. Halo Puri, ada Stevianti, ada Ieska, ada Mas Sugiarto Quick. Thank you for joining in. Coba kita lihat Mbak Tari sudah sampai mana nih. Di aku sih semuanya berjalan dengan baik. Kalau teman-teman mendengar suara saya, Ieska atau siapa bisa info apakah suara saya cukup jelas? Bisa tolong chat. Sedang connecting. Halo, Malam. Nah, bisa dengar suaranya? udah, sekarang Ah. clear. Ternyata earphone saya udah butut. Terpaksa ganti. Oh, Sampai ternyata. segini banyaknya stok. Wah, Luar wah. biasa. Gimana Ini 7 bulan gara-gara ini pandemi pandemik ya? nih produknya. Korban korban pandemi, jejak pandemi. Mbak Tari, kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Tari. Di sini udah ada Stevianti, udah ada Puri, udah ada Mas Sugiarto, udah ada Malam. Ayeska, sama ada Edo nih. Edo adalah anak-anak yang mau belajar menjadi fasilitator. So, mendengarkan ceritanya Mbak Tari hari ini pasti akan memberi semangat pada teman-teman Waduh. kayak Edo nih. Mbak Tari, kita hari ini sebetulnya pengen ngobrol Insya aja Allah. sih, pengen Ngobrol, cerita-cerita ngobrol. apa Ngobrol ini Senin malam ceria ya, Mas? Senin malam ceria. Jadi aku tuh punya Senin dan Kamis atau Senin dan Jumat. Kalau yang Kamis dan Jumat tuh nanti akan lebih banyak profesional yang menjalankan profesi bisnis, misalnya sebagai Iya. direktur, sebagai apa, tapi sangat memfasilitasi. Nah, kalau yang hari Senin, ini teman-teman yang punya latar belakang fasilitator, ataupun kalau trainer, menjadi trainer, tapi yang memfasilitasi gitu. Jadi pengen dengar apa, makanya hari ini ngajak Mbak Tari ngobrol gitu. Tuh ada salam kenal dari Edo tuh untuk Mbak Tari. Salam kenal Mas Edo. Sama ini ada Fahmi, ada kayaknya ada Mbak Yoke dari Penerbit Miracle. Fahmi juga temen yang Oke. mau belajar menjadi fasilitator. Mbak Tari, kita Oke. ngobrol aja ya, cerita-cerita nih. Mbak Tari Iya ini ngobrol. sekarang kan menjadi trainer, sekarang jadi konsultan kan gitu ya.
Tapi sebelum-sebelumnya ini mulai dari lulus dari Unpar, ternyata ini geng lama saya di Unpar nih. Meskipun saya nggak lulus di Unpar, tapi teman-teman Unpar banyak gitu kan. Em, cerita Tadi saya perjalanannya undang kayak juga apa? sih. Tadi undang juga tuh si Impu dan teman-teman. Wah, seru, Ah, seru, seru. Oke, terima kasih Mas Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang udah gabung. Salam sejahtera buat semua. Salam sehat. Saya senang banget bisa diundang Mas Victor, master fasilitator yang saya selalu jadi menginspirasi saya, terutama dalam cara berpikir, membentuk kerangka mind mapping saya tuh benar-benar saya terinspirasi dari Mas Victor. Terima Nah, kasih. kalau Mas Victor tanya dari lulus Unpar ya, Perjalanan perjalanan profesi. perjalanan profesi saya berliku-liku Mas. Oh gitu ya. Lulus dari Unpar, saya ini kan Unpar tuh di hubungan internasional. Tahun berapa ya? Mungkin 86 Mas. Jangan 86 ya? disebut atuh Mas. Oh iya, iya. Maaf, maaf. Atau ketahuan. Tapi kelihatan juga kali ya, udah kelihatan juga. Kita angkatan 80-an deh ya. Hmm. Jadi seperti zamannya 80-an kalau kita kuliah nggak ada informasi apa-apa, pokoknya saya seneng, saya mau kuliah yang itu kayaknya jarang tuh HI gitu ya, Hmm. belum tren lah. Dulu kan Hmm. trennya ekonomi, akuntansi, manajemen gitu kan. Ini kayaknya Hmm. HI ada internasionalnya kayaknya keren nih gitu ya. Apalagi kampusnya di Bandung gitu ya. Wah, Ah, kayaknya asik nih. Nah, udah singkat cerita, saya nggak lulus negeri, padahal saya sebenarnya milih HI-nya UGM, tapi saya nggak lolos. Akhirnya saya masuk ke Unpar. hmm. Dan saya juga nggak nyesel, saya nggak masuk negeri. Ternyata di Unpar saya banyak sekali belajar dengan diversity-nya. Hmm. Dan saya juga SMA saya juga kan sekolah Katolik, jadi saya udah terbiasa dengan diversity sih, keragaman. Hmm. Nah, lulus kuliah, saya waktu itu masih inget nggak Mas, zamannya lagi in-innya advertising sama post production. Hmm. Ya in-house apa namanya? Istilahnya apa Mas? Yang suka Advertising. ngedit-ngedit film gitulah, Oh, production oke. Post house production house. ya. Nah saya kebetulan di post production lama. Nah waktu itu awal-awalnya saya sih di advertising agency, kemudian teman-teman anak arsitek, mungkin kalau ada yang di sini ada, mungkin uh, bisa ketawa juga kalau inget ya. Jadi saya ditarik sama teman-teman saya yang arsitek ITB. Hmm. Arsitek ITB, halo Puri, teman-teman saya arsitek ITB loh. bikin bikin post production mereka. Tapi Hmm. basis mereka sebenarnya adalah arsitektur. Nah, kemudian karena holding kita itu dulu adalah software, juga, jadi kita bisa supply untuk software untuk animationnya. Nah, saya cukup lama di post production, jadi pekerjaan post production tuh kurang lebih saya hampir 4 tahun ya. Di Dan perusahaan apa ya, itu Mbak? beragam animation yang kita bikin. Nah, kalau saya flashback ya Mas ya mengenai fasilitasi, sebenarnya saya sudah melakukan lama loh. Betul. Cuman saya nggak ngerti itu namanya fasilitasi. Hmm. Hmm. Saya tahunya itu saya berusaha menjadi mediasi. Ah, oke. Karena saya menengahi antara saya itu account manager yang diantara artis sebagai desainer dengan klien kan. Hmm. Nah ini kan saya harus bisa memfasilitasi goalsnya klien, tujuan klien dengan uh, kemampuan Tampilannya. resourcesnya si Betul. artis-artis saya, kemampuannya seperti apa. Kemudian pada saat itu juga kan rendering itu kan nggak secanggih sekarang Mas. Iya. Dulu meskipun kita punya teknologi lumayan keren, lumayan udah mulai bagus, tetap aja rendering butuh waktu. Nah, sedangkan klien-klien kita pada saat itu adalah developer-developer yang baru ngebangun apartemen yang canggih-canggih, sekarang udah berdiri semua. Rata-rata emang orang asing. Nah, orang asing itu kebetulan emang sudah lebih jauh lebih canggih untuk memahami sebuah animation teknologi. Nah, itu yang bikin kita punya gap ya.
Nah, saya Hmm. kalau lagi flashback ya, kalau saya lagi ngomongin fasilitasi, loh, sebenarnya waktu itu kan saya melakukan fasilitasi yang cuman saya ternyata tools-tools yang saya gunakan itu naluri yang keluar, insting Hmm. saya, Hmm. insting yang keluar untuk bisa eh, apa ya, apa sih yang mau Bapak Menerjemahkan gitu. mau menerjemahkan, yes, correct, menerjemahkan dari klien, kemudian menerjemahkan dari sisi desainer artis Hmm. kami. Nah, sebenarnya pikir-pikir saya sudah melakukan ya, cuman belum kenal tuh yang sticky note, apa namanya, terus apa tuh, Peta, apa peta berpikir gitu. ya, peta-peta berpikir. Nah, tunggu, peta berpikir itu sebenarnya saya sudah diajarin sama bos saya. Waktu itu leader Hmm. saya, kebetulan dia kreatif director. Hmm. Jadi dia kalau mendefinisikan sebuah kreatif, dia selalu pakai mind map. Cuman memang Ah. mungkin gayanya bentuknya kayak storyboard, Mas. Nah, makanya kemarin Hmm. waktu saya diskusi sama Mas Victor, ingat nggak? Oh, Hmm. storyboard ya, saya tahu banget storyboard. Nah, Ya, karena betul. tuh bos saya tuh apa namanya, desain Bukan director director. saya tuh Hmm. selalu kalau menerjemahkan tuh dengan storyboard, jadi diurutin Hmm. cara berpikir kita. Hmm. Hmm. Dan karena dia jago gambar, jadi dia enak gitu loh Hmm. neranginnya gitu Hmm. kan. Hmm. 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 Nah, oke, Mbak, pendek boleh waktu bentar Mbak, saya, nanya dulu nih. boleh, Ini post boleh, productionnya boleh. namanya apa ya? Dulu namanya Antarindo dan Oh, Multimedia, Mutiara Multimedia. Nah, kalau oke. Mutiara Multimedia ini lebih ke iklan Hmm. TV. Kalau yang Antarindo ini lebih ke arsitektur. Nah, Jadi oke. kalau kita ada apartemen atau apapun yang mau dibangun, gedung-gedung. Nah, dulu SCBD Kuningan itu tuh sama yang Ciputra sepanjang jalan tuh belum ada bangunan kan, tetapi kita sudah Iya. bikin animationnya, Mas. Jadi Wah, blueprintnya Jakarta dulu kita sudah bikin animationnya. Nah, jadi makanya saya udah tahu, wah, oh sekarang jadinya seperti ini gitu. keren, Jadi keren. itu adalah pengalaman saya bekerja sebagai account manager di sebuah perusahaan animation production. Nah, balik lagi tadi saya bilang, ternyata saya sudah melakukan fasilitasi itu udah lama gitu. Cuman saya nggak Betul. tahu that's Instinktif the ya? facilitation. Iya, di instincted, Instinktif aja. correct. Iya, Heeh. instincted, betul, Mbak betul, Tari, betul. sesudah dari Antarindo, terus masuk ke mana? Saya terus terang saya menikah setelah dari Emang Mutiara kenapa emang Multimedia. harus terus terang? Terus terang saya menikah. Jadi saya tuh ingat banget Mas ini. Jadi kalau saya buka, saya tuh pulang dari post production dari Gold Coast. Saya ingat banget saya Hmm. ada kerjaan di Gold Coast karena kerjaan post production. Saya pulang terus saya nikah. Terus saya resign karena saya harus pindah ke Bandung gitu loh Mas. Eh. Terus emang kalau nikah nggak bisa ngelanjutin kerjaannya gitu ya? Udah, Halo? ya Oh, halo. kalau sudah nikah nggak bisa melanjutkan pekerjaan atau kemudian ada pekerjaan lain? Hamil Mas. Oh gitu. Hamil dan melahirkan. Jadi intinya singkat kata, saya tidak bekerja selama 4 tahun, 4 tahun Oh. apa 3 tahun ya? Sorry 3 tahun sampai anak saya udah bisa jalan, baru saya sekolah lagi, ambil Hmm. di LSPR, saya ingat banget, ambil PR ya. Hmm. Nah, singkat kata, saya kerja lagi di sebuah advertising lagi ya, balik lagi ke Hmm. dunia ad lah, seni-seni Hmm. gitulah. Nah, kemudian saya bangun usaha sendiri sama temen. Nah, Hmm. kemudian biasalah nggak cocok. Akhirnya saya masuk sebuah konsultan. Tahun berapa Nah, nih? di situ 2008. Hmm. 2008. Nah, saya mulai menjadi titik balik saya bahwa saya harus transform dari pekerjaan operasional yang maksud saya yang seni-seni ya, berbau seni kreatif itu Hmm. menjadi konsultan. Dan Hmm. itu challenging buat saya. Karena? Dari saya yang tidak, karena ilmu baru Mas. Oh, oke. Ilmu baru banget, dari yang kreatif tiba-tiba saya suruh belajar balance scorecard coba.
Oke. Kan jauh banget. Oke. Jauh banget gitu loh. Oh, sebelumnya saya sudah kerja dulu di sebuah developer, tapi saya di HRD. Nah, di HRD. Nah, Hmm. baru saya masuk ke konsultan. Jadi sudah sempat jadi praktis HRD praktis lah. Kemudian Hmm. saya baru masuk ke konsultan. Nah, di konsultan itu saya benar-benar transformation dalam arti ilmu saya jump up gitu dari yang Hmm. pelaku Hmm. HRD yang biasa aja tiba-tiba saya harus lompat ke dalam suatu ilmu. Waktu itu kan baru ya Mas ya, Bland Scorecard Hmm. KPI ya, Hmm. Hmm. masih baru dan saya mesti belajar cepat gimana memahami balance scorecard, gimana bikin strategik sebuah perusahaan, bagaimana bikinin KPI sebuah Hmm. korporat sampai cascading ke bawah. Nah, singkat kata 2016 saya keluar. Cukup lama saya di Iya ya, consulting. lumayan ya. Cukup lama dan saya benar-benar dapat ilmu banyak dan Hmm. ya lumayan Mas. Awalnya masih part-time tuh. Hmm. 2008 cuman per project. Lama-lama saya mencintai pekerjaan itu. Kemudian 2011 saya diikat dalam sebuah jadi karyawan lah gitu. Dan kemudian kemudian saya jadi GM, kemudian saya membawai beberapa ya divisi lah dan sebagainya. Hmm. Nah, 2014 saya ambil S2 Mas. Oh, oke. 2014 saya ambil S2 karena saya pikir saya kalau nggak ambil S2 legitimasi saya nggak ada sebagai konsultan. Saya hanya Hmm. diakui sebagai staff aja. Jadi bukan sebagai Gitu ya. ahli utama gitu ya. Jadi hanya Hmm. staff, jadi asisten, kalau nggak anggota gitu loh. Jadi Hmm. nggak dihitung lah. Padahal sebenarnya kita juga membantu merancang gitu. Nah, kemudian Hmm. leader saya bilang sebaiknya kamu ambil S2. Oke, jadi 2013 saya ambil S2, 2015 saya lulus. Hmm. 2015 saya Hmm. lulus, 2016 saya resign. Nah, 2016 itulah di mana saya mengenal IAF, International Hmm. Association Facilitation, secara komunitas, secara Hmm. knowledge gitu ya. Oh, ini tuh yang fasilitas. Nah, selama saya di konsultan Mas, saya udah ngajar tuh Mas. Hmm. Hanya mengajar saya ya tahulah ngajar pada saat itu seperti apa. Jadi ya gayanya lecturing gitu ya. Kemudian paling nanti ada energizer buat supaya lebih bergairah gitu ya kelasnya. Hmm. Cuman saya merasa bahwa there is something wrong. Kalau mengukur bahwa peserta itu paham atau tidak paham hanya berdasarkan pre dan post test kayaknya nggak cukup nih dalam hati saya waktu itu karena ini kan ngikut Hmm. perusahaan ya. Hmm. Kemudian saya belum bisa memberikan sebuah sesi misalkan reflection atau saya bertanya terlebih dahulu untuk supaya Hmm. menggali seberapa tahu pemahamannya itu belum ada tuh Mas ide-ide kayak gitu. Nah, pada Hmm. 2016 saya mengenal YF, saya berpikir ini yang saya cari. Ah, Ini oke. yang saya cari. Hmm. Ini cara ini yang saya cari dan ini yang harusnya dilakukan oleh seluruh pengajar, ya pengajar. Kemudian singkat kata 2000 tunggu saya umur 50 tuh berapa tahun berapa ya? Sekarang tahun 2017 saya start jadi dosen. Jadi Oh, oke. selain jadi trainer saya jadi dosen juga. Nah, itu saya mulai praktekin, Mas. Dan ternyata Hmm. impact-nya tuh beda ya. Beda banget Dosennya di dan mana ya? saya di Mercu Buana. Oh, oke. Di Mercu Buana dan saya merasa bahwa facilitation itu impactful sekali dalam proses pembelajaran gitu loh. Jadi Tapi dalam kayak konteks ini facilitation dalam arti mengajar ya, jadi bukan yes, memfasilitasi jadi meeting bukan ya. murni, Hmm. betul. Hmm. Nah, beda. Saya memang tidak ada banyak pengalaman dalam memfasilitasi meeting. Hmm. Itu bedanya mungkin saya dengan Mas Victor ya. Tapi Hmm. setelah ketemu Mas Victor, saya elaborate terus tuh namanya skill Hmm. saya. Hmm. Nah, setiap saya ada kerjaan consulting, saya selalu memulai dengan kegiatan facilitation Hmm. meeting dulu nih.
Menggali dulu. Terakhir tuh saya menggali dulu. Jadi waktu terakhir yang saya lakukan adalah waktu saya punya ada project di hmm, apa itu namanya ya, kepolisian itu apa Mas bahasa Ininya Akademi Kepolisian. Korlantas, Oh, Korlantas, sorry, oke, Korlantas. Korlantas. Nah, di Aku pikir Korlantas. itu apa Akpol, bukan ya, Korlantas ya. Enggak di Korlantas. Jadi saya bilang, oke, sebelum kita maju, saya mau ada sesi fasilitasi dulu ya, saya bilang gitu. Nah, kebetulan karena saya juga termasuk senior konsultan, oke Mbak, silahkan saja proses itu dijalankan. Dan kebetulan bapak-bapak beliau-beliau yang di Korlantas juga nggak berkenan dan kesannya ini pertama kali saya fasilitator murni Mas. Jadi benar-benar meeting. Jadi saya fasilitator meeting. Itu Mulai tahun 2000. mengikuti, Iya, mulai senang jejak dirusak ya. sama Victor gitu. Itu 2019 tuh saya ingat banget. Dan itu saya rusak dengan gaya fasilitasi saya FGD. Nah, FGD-nya dengan gaya fasilitasi. Nah, saya bilang saya butuh ina inu. Jadi saya butuh apa namanya sticky note dan sebagainya. Saya butuh beberapa titik di magic wall saya ada beberapa titik. Kita ada berapa berapa pesertanya, kita bagi kelompok, masing-masing kelompok punya wall. Terserah mau wallnya beda-beda warna, tapi saya minta ada magic wall-nya. Nggak beda warna juga nggak apa-apa, saya bilang. Akhirnya berjalanlah. Dan itu berjalan di Jakarta, di Bali, satu lagi di Balikpapan. Nah, tiga kota ini mempunyai karakteristik yang sangat-sangat berbeda. Tapi persamaannya adalah antusias. Antusiasnya sama. Karena apa? Ada sesuatu yang beda. Emang kadang-kadang manusia tuh Mas ya, kalau dia nggak ada benefitnya, dia tuh males kali ya. Betul. ikut join satu acara gitu. Betul. Ya makanya pada saat saya dibilang, Ibu saya usul kalau nanti dalam undangan FGD nanti tolong dijelaskan ada metodenya ya. Kita akan menggunakan metode fasilitasi. Orang kan banyak juga bapak-bapak kombes bingung nih apaan metode fasilitasi FGD gitu. Kali jadi penasaran, jadi ada kepo-keponya gitu. Jadi ya jadi itu yang membuat metodenya diberitahu. Jadi metode facilitation FGD. Dan kemudian ada benefitnya. Benefitnya apa? Benefitnya kita mendapat data. Jadi mereka pun jadi jelas gitu ya. Ya, jadi data primer ya, data primer. Jadi bukan data sekunder. Kalau data sekunder mungkin kita bisa dapat data 2018, 2017 ya. Tapi kan ini data primer yang benar-benar dari bapak-bapak kombes dan beliau-beliau itu secara pengalaman beliau di lapangan. Luar biasa. Nah itu data yang penting banget buat kita olah sebagai sebagai tim konsultan. Jadi, tapi ada juga yang menjadi bukan jelek sebenarnya Mas, tapi menjadi kekurangan. Jadi terlihat kekurangannya gitu loh. Jadi ternyata data yang disebutkan selama 3 kota dan ya kalau ada sih 10 kota, cuman kan saya cuma memegang 3 kota. Itu tidak terdata terdokumentasi dengan baik. Jadi kekurangannya kan metode kelihatan. Jadi kan metode saya dengan tim lain kan beda Mas. Nah, jadi metode saya dengan fasilitasi di kota lain, kalau di Jakarta kan bisa seragam, dia bisa cara saya, tapi kan belum tentu tim lain juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, data yang saya dapat itu terdokumentasi dengan rapi dalam bentuk sticky note. Oh, sorry. Ya. Oh, oke. Itu sih. Jadi ini yang waktu 2000 ya, kalau bagaimana dari... Ya, itu yang membuat saya that's benefit dari fasilitasi. Andaikan kalau saya tidak menggunakan facilitation method, ya cuman FGD aja, diskusi, menurut Bapak gimana, Jadi kalau sudah menurut Bapak gimana, kalau ada yang nggak mau ngomong kan nggak mau ngomong. Tapi kalau saya memancing dengan cara menulis dengan kinestetik, betul. Gerakan itu kan dia mengeluarkan ide gitu loh. Saya sampai men-challenge Bapak Ibu sekalian, tolong bantu saya untuk minimal 5
yang membuat apa gitu misalkan. Jadi emang saya dengan tepat itu. Minimal 5. Kalau jangan gitu, jangan saya bilang gitu. Ya, saya bilang gitu. Kalau ini berapa persen ya? Gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih Mas pengalaman saya. Kalau Mbak ketemu Tari, Mas dapat idenya lain-lain Mbak Tari, gitu. Mbak Tari, Ya, Mbak Tari, ya, Mbak Tari, stop dulu sebentar, sebentar. Kita ya. mau nyapa nih, ada beberapa temen, nanti kemudian soalnya seru nih Ah, ceritanya Mbak Tari nih. Ada ya. Conan yang udah datang, ada Azumar, ada Ainun Najib, ada Herdi. Halo Wah, Herdi, ada. anak-anak yang Oke, saya malah nggak bisa mau menjadi kelihatan loh Mas di fasilitator. sini. Oh, Ada ada Rahmat Rizky Fatoni. sama apa Heli, Selamat malam Mas Heti. Rahmat. Iya, heeh. Mbak Heti sama Mas Emang Rahmat itu adalah anak-anak muda yang juga pernah belajar fasilitasi dari saya nih Mbak. ah Dan ini anak-anak seru yang mereka memfasilitasi. Ya, ada Mbak Yanti, ada Mbak Tia. Thank you for coming. Thank you for coming. Nih, ada Heti bilang message. hi everyone Hi gitu. Heti everyone, adalah Hetty. Hai Heti Mbak ini Hetty. adalah salah satu adik yang paling aku sayang nih. Udah lama banget nggak ketemu dan Heti adalah salah satu orang yang juga kelihatan. Ada Nina. Nah, ini orang-orang yang Heti, Mamat, ini adik-adik yang betul-betul disayang karena mereka melanjutkan Heeh. roda fasilitasi ke angkatan-angkatan yang Fasilitasi. jauh lebih muda. Ini Lebih jauh di angkatan-angkatan bawah. kenal sama Fidela segala macam itu Nah, ya, angkatan ya, mereka. ya. Oke, anyway, Mbak, kelihatan beda kalau kita ngerangkum gitu ya perjalanan bahwa Mbak Tari bilang sejak mulai baru lulus aja tahun 86 sampai kemudian terus di advertising segala macam itu kan ngeliatin fasilitasi ya, melakukan fasilitasi. Sebetulnya ada yang menarik karena saya juga dulu kan punya basis pernah 1 tahun bekerja di perusahaan animasi. Kekuatan orang-orang yang belajar atau pernah bekerja di animasi adalah storyboard malah. Storyboard itu Iya, correct. Betul. kalau diperhatikan adalah sebuah gambaran proses secara visual. Betul. Sehingga makanya kalau misalnya kita membuat peta visual itu buat orang-orang fasilitasi itu menjadi gampang, apalagi kalau sudah terlatih kayak Mbak Tari ini 4 tahun terlatih menjadi atau terbiasa dengan storyboard, itu sangat bagus untuk bisa dan cepat untuk berbicara soal proses. Karena bagaimanapun fasilitator adalah proses manager. Jadi kita mengatur, memanage sebuah proses. Prosesnya namanya proses pembelajaran, misalnya waktu Mbak Tari jadi dosen, atau proses rapat misalnya. Jadi Iya, di betul. kepala kita tuh udah kotak-kotak bentuknya gitu, perjalanan berpikirnya udah kayak gitu. Nah, habis itu kan Anda mengajar, terus habis Iya. itu menjadi konsultan gitu, bahkan sampai hebat nih ngurusin Korlantas gitu kan. Wah, keren. Nah, saya malah pengen dengar banyak nih apa yang terjadi sekarang nih, Mbak Tari. What happened now? Kan sekarang sudah tetap menjadi konsultan dan dosen. Tapi dengan COVID ini kan kemudian kita mulai dengan pola kerja yang online, gitu ya. Betul. How do you practice? Gimana mempraktekkan fasilitasinya nih? Facilitation. Atau Suaranya agak dipraktekin atau hilang, enggak? Mas. Oh, gimana mempraktekkan fasilitasi secara online? Oh, oke. Pertanyaannya menarik nih. Bisa saya jawab sekarang ya? Iya. Atau ada jawab sekarang ya Mas ya? Oke, teman-teman, ini pertanyaannya menantang sekali karena baru saja kemarin saya ngajar beberapa dosen, bisa dikatakan beberapa kota itu. Bagaimana sih mengajar secara virtual
sedikit metode fasilitasi saya singgung. Hmm. Nah, kita para pengajar, para konsultan itu dibantu dengan adanya virtual tools, Mas. Hmm. Nah, kan ada Jamboard, ada Mentimeter. Kalau ada yang mau berbayar lebih keren lagi untuk yang main mapping tuh ada Miro, Mas. Hmm. Miro itu kerennya saya jujur baru sekali pakai karena itu juga karena diskusi dengan sebuah korporasi dan korporasi itu ternyata dia berbayar oleh Miro. Hmm. Jadi pada saat itu dia sedang diskusi dengan saya mengenai strategi kanvas. Hmm. Nah, di Miro itu sudah ada, Mas, Hmm. template-nya, kanvas. Ini tinggal kita pasang sticky note-nya aja tuh. Hmm. Nah, itu salah satu kita bermain fasilitasi di dalam online. Hmm. Nah, itu kalau di konsultan atau meeting lah ya. Hmm. Nah, kalau mengajar ataupun sebagai dosen, saya cuman 2 yang jadi patokan saya sekarang. 1 Mentimeter, 1 lagi Nah, itu yang membantu saya untuk bisa menggali dan berdiskusi dan berideation di dalam virtual. Itu, Mas. Pakai apa, Mbak? Itu yang mau. Sorry, pakai apa? Kalau Ngajar? untuk yang sifatnya, ya kalau ngajar yang sifatnya saya harus bertanya, kemudian saya minta mereka berpendapat atau ideation lah istilahnya ya. Kalau kita ya difasilitasi berbagi ide, itu saya biasanya pakai Jamboard. Nah, ini juga sering dilakukan oleh IAF, Jamboard. Kalau seandainya kita mau assess atau mau tahu reflection atau mau bertanya pooling atau mau bikin pertanyaan-pertanyaan yang meng-engage peserta, biasanya saya pakai Mentimeter gitu. Karena di Mentimeter ada template multiple choice, ada word cloud, ada open ended, ada game juga ada dan sebagainya. Dan itu yang membantu saya untuk melakukan fasilitasi secara online. Apakah itu di ruang training korporasi atau di kampus sebagai mahasiswa gitu. Nah, kemarin saya baru ngajar tuh mengenai itu kepada dosen. Dan dosennya kebetulan adalah dosen-dosen yang kebetulan belum tahu. Dan mereka jujur saya juga merasa terharu. Dan mereka bilang, aduh ibu ternyata ada ya yang kayak begini. Selama ini saya tuh kalau ngajar, ya slide saya penuh dengan alinea bu. Nah, jadi makanya kalau udah dengerin ada slide beralinea-alinea itu saya gemes, Mas. Yeah. Aduh, kayaknya nih saya mesti sedikit menyinggung fasilitasi nih. Nah, itu sih pengalamannya. Ya, kalau ngelihat gitu sebetulnya berarti bahwa dalam dunia Mbak Tari, dalam konteks dosen maupun dalam konteks sebagai konsultan, fasilitasi ini masih sangat terpakai kan gitu ya. Apalagi terpakai dalam konteks karena ada alatnya, alat bantunya, dan memungkinkan untuk melakukan gitu ya. Kalau ngelihat perjalanannya, kalau ngelihat perjalanan ke depan, kira-kira apakah dunia ini akan tetap modelnya seperti sekarang, di mana orang menggunakan virtual, atau akan kembali ke masa seperti sebelumnya, menurut Mbak Tari? Terus bisnisnya konsultan dan bisnis dosen itu gimana jadinya? Kalau menurut saya nih, insting saya nih yang bicara nih. Nanti karena kita kan mau tidak mau masuk revolusi 4 sama sosial 5.0 ya. Nah, kalau udah bicara 5.0 kan kita bicara digitalisasi dan internet things. Nah, jadi kemungkinan besar tetap kita akan ada online. Jadi mungkin hybrid ya, Mas ya. Jadi karena ada baiknya juga sih online, tapi jangan semuanya online gitu. Jadi misalkan ada hybridnya, ada gabungan gitu. Jadi kalau seandainya kalau ngajar korporat gitu lah, ya
sebaiknya tetap pakai fisik ya. Tetapi teknologi tadi bisa digunakan Mas tetap. Misalkan masing-masing kan pegang laptop nih. Nah, kemudian saya akan share tuh di screen besarnya. Nah, nanti hasilnya tuh akan bisa kita diskusikan dari masing-masing laptop mereka. Jadi mungkin lebih paperless ya. Paperless, jadi sudah tiada paper. Jadi mungkin kita bermain di digital semua. Kalau itu fisik. Tapi kalau seandainya benar-benar online, ya balik lagi. Kita mungkin ada seling-selingnya. Ada mungkin seminggu kita ada yang pertemuan online-nya. Atau sebulan kita pertemuan fisiknya ada 3, satunya online. Jadi ada kombinasi. Jadi saya rasa online tetap akan jalan saya rasa. Karena tools-toolsnya sangat mensupport. Sangat mensupport kita, asalkan kita sebagai dosen atau sebagai pengajar mau deh dipaksa untuk melek teknologi dan belajar gitu. Mau ngulik loh Mas, istilahnya ngulik-ngulik gitu loh. Ngulik ya, ya oke. Jadi kunci yang paling penting adalah kalau menurut Mbak Tari adalah kuncinya adalah nguliknya. Jadi yang ngulik nih siapa nih? Yang harusnya ngulik lebih banyak nih siapa nih? Ya kita sebagai pengajar harus lebih ngulik Mas. Jadi kira-kira di dalam mendesain proses ya, kalau kita bicara model prosesnya ADDIE Mas ya, itu kan ada proses development ya, design development modul gitu. Nah kita udah harus mikir tuh kita pakai tools apa ya gitu untuk bisa menyampaikan materi ini dan outputnya ini gitu loh. Jadi itu harus kita langsung pikir, oh saya pakai ini. Saya pakai tools yang ini, oke saya pakai Jamboard, oh saya pakai ID boards, oke. Nah itu udah harus. Wah, kayaknya internetnya Mbak Tari agak sedikit bermasalah nih. Halo. Ini pasnya buat ini. Berarti harus selain ngulik, kita harus berlatih kan gitu ya? Iya. Bagaimana bisa membuat... Ya betul, Padlet. Ini ada yang bilang tuh Mas Edo, Padlet bener Mas, bisa juga, cuman saya jarang tuh. Nah, tapi ada juga mural juga bisa Mas, mural juga bisa, tapi bandwidth-nya gede banget tuh kayaknya. Wah ini ya, betul. Setiap hari akan ada muncul tools-tools baru yang menarik nih ya untuk kita pakai. Teman-teman sama seperti Edo, terima kasih nih Edo udah bertanya atau memberikan masukan. Kalau ada teman-teman yang mau memberi pertanyaan ke Mbak Tari, boleh loh nanti saya bacakan gitu kan, dan juga atau memberikan masukan. Tapi selain tadi ada Edo, ada teman kita Mas Bambang Winandar. Mas Bambang ini adalah fasilitator lingkungan terutama budaya dan komunitas. Di situ tulisannya Barik Rumah Main. Ini Mas Nanda, ikutan dong Mas. Mas Barik Rumah Main, asik tuh. Seorang multi talent, manusia multi talenta yang pasti menarik kalau ngobrol sama satu saat kita ngobrol sama dia ya Mbak Tari. Akan banyak sekali ide-ide keren baru. Kayaknya banyak sekali sama ada Freddy, ada Cutnanda, ada Hetty, ada tadi Hetty udah, ada Arif yang baru datang. Terima kasih udah datang nih. Nah, kan ini tiap hari akan muncul hal-hal baru gitu ya. Kalau istilah di IAF kan dibilang hybrid, kalau di saya menyebutnya on-site online gitu ya. On-site online itu adalah kadang-kadang bahkan kita itu nanti harus siap. Kita sedang on-site di lapangan sedang memfasilitasi, di videoin, dan kemudian ada layar-layar yang kemudian juga langsung menangkap dan mereka juga bisa merespons apa yang kita lakukan. Nah, saya udah mulai melakukannya nih Mbak Tari. Jadi saya melakukan di satu session bersama 4 orang waktu itu dengan Sanggar Prativi. Lalu kemudian mereka ada orang lain yang melihat dan kemudian merespons gitu. Meskipun waktu itu kita baru mencoba ya, baru melakukan percobaan. Tapi kelihatannya akan bakal begitu. Kelihatannya akan ada onsite online. Setuju. Dan itu memungkinkan cross border
bisa di mana aja orangnya, Ya, cuman ngatur bener. Iya, waktunya. bisa di mana aja, ngatur Mm-mm. waktunya aja. Kalau kita bisa harus tengah malam karena kita lawan kita misalkan di Eropa atau Amerika, ya resiko lah itu ya. Gitu. Nah, kalau Kalau melihat, kalau istilah hybrid itu, kalau istilah hybrid itu dari saya sih sebenarnya, bukan oh, dari IAM. Jadi istilah hybrid itu dari kami, para konsultan justru. Kita bikin hybrid aja, jadi kita gabung antara fisik dan eh, online. hmm, Jadi ada yang fisik, ada yang online. Jadi memang harus. Nah, memang itu teknologinya benar-benar harus disupport penuh tuh Mas Victor. Webcamnya mesti, kamera mesti ada beberapa titik. Jadi kapan mesti nyenter ke trainer, kapan nanti pesertanya. Nah, itu mesti ada iya ya, kameramennya tuh. harus 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 perangkatnya harus lebih luas, lebih Iya, lebih benar ini benar lebih benar banyak ya. benar benar. Nah, Iya. menarik nih kalau ngeliatin dunia ini kan akan jadi sangat berubah nih, Mbak Tari. Mm-mm. Nah, Iya. kalau melihat dunia yang sangat berubah kayak gitu, menurut Mbak Mm-mm. Tari ini siapa yang bisa siapa yang bisa striving forward, siapa yang bisa maju ke depan? Orang-orang yang kayak gimana dalam konteks konsultan, dalam konteks dosen, dalam konteks trainer, dalam konteks Mm-mm. fasilitator. Siapa yang Mm-mm. bisa maju ke depan? Selain tadi kan ngulik, berlatih, itu kan hal yang biasa. Tapi yang kayak gimana yang membuat mereka berhasil? Orang-orang kayak apa yang bisa berhasil? Kalau menurut saya satu yang penting itu kreatif kali ya. Hmm. Karena tools itu ya tools. Kalau kita nggak bisa gunainnya, ya cuma jadi seonggok tools gitu kan. Hmm. Jadi kayaknya kita harus kreatif. Bagaimana kita menggunakan, misalkan nih, kalau seorang desain, orang artis gitu. Saya baru kemarin melihat ada lukisan dari pahatan. Kalau dia bisa memahat jadi sebuah lukisan, ya jadi sesuatu yang bagus. Padahal kalau orang yang nggak kepikiran, ya cuma seonggok kayu gitu kan. Jadi Hmm. tools ya, it's a tool. Kalau nggak kita kreatif dan bisa menggunakan tools itu dengan baik dan inovatif, kreatif sesuai dengan tujuan, ya udah old school aja terus gitu loh. Hmm. Ya kita dituntut, anak-anak mahasiswa kita atau peserta training kita itu kan adalah anak-anak, peserta-peserta yang bisa dikatakan jauh di bawah kita ya. Hmm. Jadi mereka kita harus menunjukkan bahwa loh ini loh kita tuh hidup di zaman seperti ini gitu loh. Jadi kita juga menunjukkan keprofesionalan kita, kompetensi kita, skill kita. Nah, itu semua balik kepada kreativitas kali ya Mas ya. Kalau Hmm. kreativitasnya kita nggak mau maju dan tidak mau dipaksa untuk kreatif, ya terus cuman ada nongkrong di internet, nggak ngapa-ngapain. Iya kan, nggak Nah, kreatif nyari tools gitu, hmm. nggak nyari ini. Kalau kayak ini toolsnya apa ya? Kira-kira ada nggak ya tools yang buat ini? Kalau aku buat misalkan ngajar matematik, nah kemarin ada dosen biologi dan matematik. Ibu, bagaimana saya ngajar matematik? Oke, saya kasih contoh nih Mas. Contoh nih, kan saya bukan orang matematik nih. Hmm. Misalkan hari ini Ibu mengajar trigonometri. Nah, itu saya kemarin ngajarin hasil serinya gitu. Trigonometri itu kalau nggak salah soal bangunan ya, apa Hmm. hitungan bangunan gitu kan. Hmm. Jujur saya nggak hafal ya Bu, masalah rumus. Tapi tadi kan saya udah jelasin nih, ada Jamboard. Anak-anak, hari ini kita akan membahas menghitung luas jajaran genjang. Mas Victor hafal nggak rumusnya? Enggak Enggak. kan? Saya juga enggak. Saya juga enggak. Nah, Mbak bisa mengasih gambar di jambornya, gambar jajaran genjang. Di kelompok satu, di kelompok dua, misalkan di kelompok dua segitiga, kelompok tiga kotak, dan sebagainya. Nah, itu nanti dikasih pertanyaan. Menurut teman-teman, bagaimana menghitung benda ini? Itu belajar nggak sih, Mbak? Saya bilang, Hmm. oh iya ya Bu ya. Oh iya Hmm. juga ya. Nah, kayak gitu tuh kreativitas kan. Hmm. Atau kalau emang dia mau main di Mentimeter, dia bisa pakai multiple choice. Itu kayak orang Hmm. tes aja. Ada beberapa rumus, mana rumusnya trigonometri jajaran genjang. Kalau kelihatan banyak yang salah, artinya mereka belum tahu gitu loh. Oke, kalau begini Hmm. hasilnya artinya
kalian belum paham ya, oke ibu mengulang ya. Nah mungkin dengan cara bermain gambar di Jamboard gitu bisa lebih memahami. Kurang lebih Hmm. seperti itu Mas. Jadi memang butuh kreativitas dan Hmm. ekstra untuk membuat sebuah aktivitas lebih dari sekedar cuman lecturing ya, cuman Hmm. sekedar eh, ngomong gitu loh, ngomong ini rumusnya seperti ini, rumusnya A, rumusnya B, tolong kerjakan, nanti soalnya berubah dikit udah bingung lagi. Nah jadi emang Hmm. konsepnya besarnya mesti dijelasin. Nah ini adalah kreativitas lah kalau menurut saya. Nah, em, kan sering mulai mengajarkan dosen, mengajarkan Mm-mm. apa bahkan trainer gitu ya, trainer-trainer yang Mm-mm. sudah relatively ini Mm-mm. tantangan terbesarnya apa ya sama para dosen dan para guru, nggak hanya dosen sih, ini guru Nah, juga gitu kan. Apa iya. yang menjadi tantangan terbesar nih? Tantangan ini, ada adik sepupu saya ada masuk nih, tapi dia pakai nama Pedut ini adik sepupu saya nih. Tapi ada Malam Herlangga dek. sama ada Niko. Niko pasti masih ingat Eh, dong, Niko di grup kita juga Niko. oh iya, Em, malam Mas Niko. Ya, tantangannya buat saya atau tantangan tantangan buat yang buat mereka dulu, nanti tantangannya buat mereka? Mbak Tari bakal dapet tantangannya. Tantangannya, oke, tantangannya adalah mereka ya. Tantangannya adalah mau mau transform, doing transform. Jadi mau berubah gitu loh. Jadi Hmm. jangan di zona nyaman dengan gaya lecturing yang menurut gue ini udah benar ya, guru ya begini gitu loh ya. They have to transform Mas, jadi Hmm. dia harus berubah, jadi dia mesti move forward, lebih mau mengetahui metode-metode baru kekinian yang diperlukan oleh anak-anak, yang notabene anak-anak sekarang kan ada anak-anak yang sebenarnya secara data dan secara knowledge dia sudah ada ya, Hmm. dia tuh sudah ada karena dia medianya banyak, media digital dia sudah memperkaya dia. Nah menurut saya kuliah itu adalah mereconfirm Hmm. ilmu yang dia punya, dan bener nggak sih kata dosen gua, bener nggak sih kata teori. Nah itu proses itu yang mesti kita lakukan atau kita bantu dengan fasilitasi tools. Itu Hmm. sih kalau menurut saya. Jadi memang mereka, ibu dosen-dosen ini mesti transform. Jadi Hmm. mau berubah. Itu menurut saya. Itu kalau ada kuliah ya, dosen dan training lah gitu ya. Kalau training juga kan Iya, seringkali yang kita hadapi anak-anak muda yang jauh lebih advance dalam teknologi dan iya, informasi gitu ya. Tapi iya, apa yang dilakukan kalau kita tuh tarik mundur jauh lebih ke dalam untuk guru-guru SD, SMP, SMA nih, yang notabene materi itu kan harus diajar, harus ditatar kan gitu. iya. Apakah ada Guru-guru alat yang atau mau nggak mau SD, SMP, lecturing? SMA ya. Ini kalau saya, karena saya bukan guru SMP, SD, SMP, tapi saya pernah dengar kurikulum sebenarnya sebelumnya ini sebenarnya sudah ada metode fasilitasi. Artinya guru tidak banyak memberi konten, tetapi guru hanya memfasilitasi. Itu Hmm. kayak katanya sudah ada, cuman dihapuskan. Nah, saya nggak ngerti nih, bagaimana Mas Menteri bisa mengembalikan lagi metode fasilitasi ini kepada seluruh guru-guru dari SD atau dari PAUD bahkan. Mungkin kalau Hmm. PAUD malah, kalau saya lihat dari keponakan saya yang sekolah PAUD, pendidikan PAUD, mereka sudah melakukan fasilitasi Mas kepada Hmm. anak-anak PAUD. Jadi preschool. Nah, jadi memang mereka merangsang atau men-trigger supaya mereka tuh berpikir, tidak feeding gitu. Kita tidak memberikan Hmm. sesuatu terus gitu. Nah, Hmm. kalau SD, SMP, SMA tantangannya ya kita sebagai guru ya oke dah, dari diri kita sendiri aja deh dulu berubah, ya nggak sih? Hmm. Dari Hmm. dia aja dia nggak usah nunggu dari pemerintah atau dari kepala sekolah atau dari kebijakan sekolahnya, tapi please we can start from ourselves gitu loh. Jadi Hmm. mudah-mudahan sih kalau kita masing-masing guru, pengajar, apapun itu levelnya, mau mau lebih melihat atau berpindah zona dan mau belajar, saya rasa pelan-pelan itu akan bisa berubah.
Nah, Meskipun harus sekarang, ada intervensi pemerintah. nah sekarang tantangannya kembali ke Mbak Tari nih. What's your dream, Mbak? What is your dream? Passion My Anda nih kan dream, ngajar nih, iya, ngajar, lecturing. passion Karena I saya can sense ngajar. dari tadi ngobrol aja tuh passionate banget kalau udah ngomongin Iya, dosen, learning ngajar gitu. ya, learning. Ya, I am What is? very. Jadi kalau benar, Mas Victor bener banget. Jadi kalau saya mendadak bisa sembuh sakit saya kalau saya udah suruh ngajar. Nah, kalau di dalam CV saya selalu tulis dua kata. My passion is learning and transformation. Itu Hmm, dua kata yang selalu saya bawa kemana-mana. Ini Mas ada pertanyaan. Saran dari Mbak Tari, dari Mas Edo nih Mas. Ada ya. pertanyaan cuman di saya nggak jelas. Oke, saran dari Mbak Tari dengan kondisi seperti sekarang, PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Apa yang Iya, paling distance urgent learning. untuk diajarkan atau dikuasai guru-guru? Tadi sih udah dijawab sih Eh, sebetulnya ini. tools, Ya, menguasai toolsnya, toolsnya ya. toolsnya Mas. Jadi sekarang toolsnya udah banyak kok. Jadi yang paling gampang tuh udah Mas buka Google Suite, terus cari tulisan huruf J, Jamboard, itu Hmm. namanya papan tulis digital. Pakai itu deh, itu tuh aduh manjur banget untuk membuat engagement di dalam kelas. Mahasiswa saya tuh sampai bilang, eh, di kelas ibu tuh adalah kelas yang paling saya tunggu-tunggu karena selalu ada yang surprise. Nah, Ada aja saya tuh yang melakukan, oke hari ini nggak ada yang tanya, ibu yang tanya. Oke, kita buka Jamboard, ibu udah siapin Jamboardnya, bagi kelompok ya gitu. Wah, oh asik diskusi, tapi diskusinya kan fun. Nah, jadi kalau menurut hmm. saya Mas Edo, kayaknya sih yang dikuasai oleh guru ya selain materinya dan nulis. Kalau nulis kan pasti sudah ada ya, sudah Hmm. nempel di guru-guru. Tapi mungkin how deliverable-nya, artinya tools-nya gimana ya gitu. Itu sih yang menurut saya. Saya rasa yang paling bisa ditangkap sih Mbak Tari kalau ngelihat gini adalah bagaimana para guru itu bisa dengan mencoba untuk melakukan perubahan. Itu kayaknya perubahan mindsetnya dulu. Bagaimana Iya, mereka di rumah transformasi. betul-betul transformasi. Kalau mereka di dalam hati mereka bahwa mereka akan melakukan transformasi, rasanya belajar alat, belajar bahwa sekarang nggak bisa hanya lecturing, bahwa mungkin lecturingnya 50%, 50%-nya diskusi yang fun gitu kan, karena yang tadi dibicarakan adalah Mm-mm. fun discussion. Nah ini Mas Bambang nanya Iya. nih, maaf ikonnya nggak sengaja gitu. Konteks menjadi kreatif menarik, tinggal seberapa lentur menyikapinya. Itu masukan dari Mas Bambang. Jamboard Gimana ya Mas? Mas Nggak Bambang. kedengeran tadi? Konteksnya Gimana? konteks orang untuk menjadi kreatif itu yang menarik. Hah? Tinggal seberapa lentur kita dosen, Ah, guru yes. Tuh, menyikapi menjadi betul. kreatif ini gitu kan. Jadi Betul. saya rasa sih Kelenturan itu. kembali ke dirinya kita nih ya, kepada Hmm. bagaimana kita mau mencoba melakukan perubahan. Nah, Mbak Tari, dengan passion Mbak Tari yang ngomongin learning dan transformation, what's your dream? Apa yang akan dilakukan mulai dari ke depan gitu kan? Mulai sekarang sampai ke depan. What is your dream? How do you want to change the world gitu ya? Kalau ditanya mau merubah dunia dalam konteks apa nih gitu. Saya kalau mimpi itu banyak ya Mas, saya mungkin Gitu terlalu ya. banyak dream. Kalau dalam proses learning dan yang passion saya learning, saya tuh kepingin punya sebuah lembaga training yang bisa uh, ya untuk bisa memberikan insight, wawasan baru kepada anak-anak generasi muda yang gratis gitu loh Mas. Oh, jadi gimana ceritanya? nggak harus orang-orang yang mampu bisa ikut training saya, tapi orang yang nggak mampu pun bisa ikut. Nah, saya juga nggak tahu gimana caranya. Tapi karena di Indonesia ini banyak sekali anak-anak muda yang pandai, cerdas, mau berubah, kreatif, tapi tidak punya ruang untuk kesempatan itu. Jadi saya kepingin banget punya sesuatu. Karena nama lembaga saya kan namanya Learning Lab, ya, ada Hmm. labnya di situ. Kenapa saya Hmm. nggak pakai ruang-ruang gitu, tapi ini lab di mana
di mana value itu bisa dikreasi. Jadi tagline-nya Hmm. adalah where the value created. Jadi setiap orang kan harus punya value kan. Yang membedakan saya dengan orang lain kan adalah value masing-masing atau kompetensinya. Nah, saya kepingin bisa punya lembaga khusus anak-anak milenial nih. Hmm. Supaya anak-anak milenial lebih siap menghadapi dunia society 5, Hmm. revolusi yang udah mau masuk 4,5. Hmm. Tidak mudah buat dia dalam kondisi VUCA seperti ini, uncertainty sekali, apalagi setelah pasca COVID. Hmm. Ekonomi semuanya memburuk, ya, dunia tuh sudah mulai, bukan mulai, tapi emang memburuk. Bagaimana dia mengangkat itu semua, ya? Kalau mereka uh, tidak punya skillnya, tidak punya knowledge-nya, tidak punya energinya, tidak punya semangatnya, menjadi apa ini NKRI gitu loh? Itu sih yang ngebayang di saya. Oke, so yang kebayang adalah sebuah lembaga malah ya. Tapi Iya, jadi lembaga yang saya sekarang punya tuh saya kepingin saya kembangin gitu loh. Menjadi perusahaan training untuk anak-anak milenial yang bisa Mm-mm. belajar, mungkin bukan hanya belajar kali ya, Mbak. Boleh saya Mm-mm. inspirasiin nggak? Tapi Oh, boleh, menjadi boleh, boleh banget, boleh banget. boleh menjadi lembaga yang untuk bisa belajar dan mengajar. Jadi saya mengalami gini. Oh iya, yes, Dengan correct. Mas Bambang itu Mm-mm. kami mengembangkan dulu awal cikal dari konsep Sabang Merauke kan lagi seru tuh waktu itu ya, anak-anak muda. Mm-mm. Mm-mm. Terus kita kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Indonesia Mengajar. Lalu di rumah saya nih Mas Bambang dengan teman-teman Indonesia Mengajar dan Sabang Merauke mulai memunculkan istilah kelas inspirasi. Awalnya dari situ. Iya. Nah, dari situ, ini cikal bakalnya kelas inspirasi ada di sini. Namanya Mas Bambang Winandar. Oh, 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 Nah, oh. tapi ide yang selalu muncul dari konteks Mas Bambang dan saya adalah bahwa anak-anak muda ini menjadi orang yang juga selain belajar, mereka mengajarkan. Jadi nggak hanya Iya, betul. nerima, Jadi dia ada knowledge manajemennya ya, betul. Jadi dia nggak hanya nerima, tapi dia juga harus mendeliver. tapi dia memberikan lagi. Betul. Jadi lembaga Mbak Tari nanti adalah lembaga menjadi wadah saja sebetulnya. Wadah untuk anak-anak itu belajar dan mengajarkan. Jadi mereka Mengajar. tuh jadi nggak nerima aja. Sehingga tidak gratis dalam arti itu. Ngebayang nggak? Tidak Iya, iya, gratis. iya, Tapi iya, menjadi benar. sesuatu proses dinamis yang membuat kelas itu menjadi kelas inspiratif. Makanya sebetulnya ide kelas inspirasi itu adalah bagaimana orang-orang yang sudah punya pengalaman turun kembali ke lapangan, bercerita tentang Untuk pengalamannya kepada anak mengajar SD, lagi. anak SMP, untuk mengajar lagi. Karena proses Iya, pembelajaran iya, yang iya. dialami selama Itu bertahun-tahun, terjadi, betul, gitu. betul, 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 betul. Ya, Jadi thank you Mas, jangan hanya bener terima juga ya. Jadi gratis. nggak cuman, iya, 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 iya. Jadi dia punya kewajiban untuk men-share kembali ke Betul, orang lain. betul, 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 correct, correct. betul. Nah, Betul, betul, Mbak Tari ini betul. waktu kita, waduh ngobrol sama Mbak Tari ini kan selalu seru nih ya. Cuman kayaknya kita udah harus stop. Cuman Belum saya, ngomongin dreaming saya mengenai singkong loh Mas. Singkong dreaming saya lain lagi tuh. tapi kita kan kalau yang untuk soal pekerjaan dan singkong dan mimpi itu Mbak Tari mau ngajak saya untuk ngomong. Jadi saya tinggal tunggu-tunggu undangannya Mbak Tari nih. Anyway, Iya, nanti kita balik. Saya undang Mas Victor lagi ya. Nah, saya kemarin saya memang silakan. saya mau closing dulu nih Mbak, soalnya hanya tinggal 1 menit nih ya, supaya nanti Iya, nggak hilang. silakan. Mbak Tari yang jadi guest kita hari ini adalah orang yang punya pengalaman panjang untuk memfasilitasi, meskipun di awal-awal nggak memikirkan bahwa itu fasilitasi, tapi sejak tahun 80-an sudah mempraktekkan fasilitasi di awal kerjanya.